Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang diselenggarakan oleh DHD 45 DKI Jakarta ini menunjukkan kepada kita semua bahwa bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi berkenaan dengan pandemi ini, itu tidak pernah menyurutkan langkah kita untuk merayakan satu hari yang begitu bersejarah buat bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, kami ingin menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi yang masih terus menggila ini, dan juga kondisi ekonomi nasional yang memprihatinkan maupun kondisi ekonomi rakyat yang tertekan, kita ingin menegaskan bahwa sebagai bangsa, negara bangsa Indonesia tidak pernah sekali-kali mengibarkan bendera putih alias menyerah. Kita akan terus berjuang sampai kita memperoleh kemenangan atas pandemi ini. Oleh sebab itu, kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia, dari barat hingga ke timur, dari Sabang hingga ke Merauke, kami ingin menyampaikan, teruslah bergerak, terus melangkah, jangan berhenti. Dengan berwajah yang berseri-seri, kita tatap masa depan bangsa Indonesia ini. Karena kita semua mengemban cita-cita luhur para leluhur Nusantara dan juga para founding father, yaitu seperti yang dikatakan oleh proklamator kita, Bung Karno, bahwa revolusi kita belum selesai. Revolusi pertama bertujuan untuk menjadikan manusia Indonesia yang berhati putih, berkemauan sekeras baja, bersemangat bagaikan elang Raja Wali, dan berjiwa bagaikan api yang menyala-nyala. Yang kedua, sebagai bangsa, kita mempunyai cita-cita luhur menjadi bangsa yang berdaulat secara politik, secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berusaha dengan sekuat tenaga menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Dan pada saatnya lagi, nanti bangsa Indonesia akan memimpin di depan, menjadi mercusuar dunia, mengajak seluruh bangsa-bangsa di dunia menjadi satu bangsa-bangsa yang hidup dalam perdamaian dan persaudaraan. Dan kira-kira untuk kedepannya bagaimana Pak Bakti untuk masalah Semua yang dilakukan pemerintah itu sudah sangat bagus.
sudah sangat bagus. Dan kita juga melihat pemerintah sudah berusaha secara maksimal. Tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Rakyat harus mendukung apa-apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, yaitu adalah bangsa adalah satu jiwa. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada jiwa asli bangsa kita sendiri. Janganlah kita menjadi bangsa tiruan. Jiwa asli bangsa kita itu adalah gotong royong, persaudaraan, dan kekeluargaan. Kita yang menamakan dan merumuskan yang sedemikian itu dengan nama Pancasila. Hanya Pancasila yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Mari kita setia dengan proklamasi 45, proklamasi yang senafas dengan Pancasila. Mari kita kuatkan gotong royong, persaudaraan, kekeluargaan di dalam semangat cahaya ilahi untuk menghadapi virus COVID ini. Kita yakin, sesegera mungkin dan semoga di dalam tahun ini juga COVID-19 akan pergi dari bumi Nusantara dan dunia ini. Nah, satu lagi Pak Bakti, untuk di sini Pak Bakti katakanlah sebagai pengurus untuk masalah Dewan Penasehat apa bagaimana kira-kira Pak Bakti? Ya, saya sekarang sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kejuangan 45. Ya. Sebelumnya saya menjadi Ketua Dewan Paripurna DHD 45, tapi barusan ini ada peralihan. Sekarang yang menjadi Ketua Dewan Paripurna adalah Ibu Sylvia Murni. Baik. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden kita pertama, Bung Karno, pernah berpidato di dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pidato yang setebal 70 halaman itu, yang berjudul To Build the World of You anew. Saya ulang ya. To build the world anew. Membangun suatu tatanan dunia baru. Di sana Bung Karno menyampaikan kepada sidang Majelis Umum, memperkenalkan Pancasila sebagai the 5 principles guidance in our national life. Pancasila means 5, Panca means 5, Sila means principle. 5 prinsip, 5 principle. First, believe in God. Second, nationalism. Second, humanity. Third, nationalism. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Setelah selesai dalam pidato, seluruh hadirin di dalam sidang Majelis Umum itu melakukan sendega plus, bertepuk tangan sambil berdiri. Begitu besarnya perhatian terhadap pidato Bung Karno. Hari-hari ini kita harus kembali kepada jati diri bangsa kita, Pancasila. Bagaimana menerapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan terutama juga adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Dan yakinlah saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air, bahwa pada saatnya nanti kita akan tegak berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, adil makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo,
dan menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah meridhoi cita-cita leluhur bangsa kita.